martabat, kita lagi membahas martabat. Apa yang Anda perhatikan? Saya tidak memperhatikan. Memperhatikan kalimat saya kan? Ya, Ya, tadi. iya. Tapi kan itu tidak baik buat saya kalimat. Tidak baik apa tidak ada kebaikan? Tidak ada kebaikan. Ada kebaikan, semuanya ada Ya kebaikan. bagi kamu, tapi bagi saya itu kalau tidak baik karena Anda mengatakan tadi sodakok dengan ini, itu tidak baik buat saya. Itu jelas. Tapi sodakok yang dengan supaya tenar dan sebagainya, itu kalau pembicaraan itu baik bagi saya seperti itu. Nah, itu akan menimbulkan martabatnya tinggi apa rendah? Di mata siapa? Siapapun, di mata manusia dan di mata Kalau di dunia itu yang mana yang tadi? yang bersodako bukan karena sidik kamalnya. Itu Iya. dua-duanya. Hehehe, bohong saya. Tapi bohong. Tapi bohong lah. Yang jelas ya baik buat saya, tidak baik buat dia. Karena apa? Dengan dia Sodako memberikan, jangan Iya. bilang ya memberikan sesuatu yang punya. memberikan sesuatu dia punya dengan harapan Martabat. Kenapa mengatakan martabat? dengan harapan dia terkenal, itu tidak baik dirinya secara dunia dan lainnya. Karena apa? Enggak, kalau orang walaupun memberi kan punya martabat. Oh, dia orang hormat, bos. Kayak gitu. Ya hormat bos itu saya kalau seperti itu. Seperti itu saya, sifat-sifat saya itu. Karena orang-orang itu rata-rata penjilat. Oh. Ya, Jadi hanya martabatnya orang yang kayak gini di mata martabat penjilat itu karena mau dijilat. iya Itu seperti saja. itu. Oh, jadi sodako yang tidak Dengan bernilai positif sebenarnya tidaklah mengangkat martabatnya, tapi atau membenamkan martabatnya. Karena tatkala beliau ini meninggal pun tidak ada bekas sama sekali yang dikenang oleh siapapun. Ya. Seperti itu. Walaupun toh itu berupa material monumen sekalipun tidak terkenang lah ya. Kayak hanya gini nih. terkenang bagi para penjilat. Sekarang kenapa Anda takut dengan petir? Enggak takut saya. Oh, enggak takut. Lari dong. Oh, Sembunyi. kok cepet teman, padahal kilat itu kan cepet lari. Kok cepet lari kami itu cepat, kenapa lari-lari? Kebanyakan ya tersambar semua. Oh, kebanyakan jadi tersambar ya. Iya. Kalau kesambar terus gosong enggak? Gosong hancur, tapi kan kami abadi, tetap kowak-kowak tetap hidup seperti itu. Oh, jadi setiap kilat pasti menghasilkan ya. Jelas. Jadi ada pohon kena kilat. Itu tempat kami bersembunyi banyak lah. Oh, Dan juga ya, kadang-kadang kan ada tempat yang jedar iya. itu ya. Tempat yang dikeramatkan, Ya seperti itu. penuh sesaji. Ya itu. Biasanya kilat dan angin di situ tuh besar ya. Ya. Kan banyak daerah ya Ya. yang terjadi di situ-situ saja. Ya. Itu tempat banyak orang hehehe Oh, punya orang yang ngaji sama itu jin. pengajiannya sama jin. Iya, cari hartanya sama jin. Oh, iya, Itu banyak sekali yang kena seperti itu. Oh. Karena di situ ada itu. Makanya sana itu marah. Cedar seperti itu. Jadi kalau kamu ingin pakai apa? Hah? Pakai pecut apa pakai apa? Kilat itu apa sih ya? saya tidak bisa membayangkan, dia aja takut membayangkan
Kamu tuh Enggak, gimana? maksudnya kilat itu berbentuk makhluk kah apa bagaimana? Ya menyeramkan lah. Udah nggak mau saya ngomong lah. Kita bicara Berarti kilat itu wah gitu. Kalau apa bagaimana? yang melebihi menakutkan bagi kami lah. Oh, lebih takut, menakutkan lah kilat ya. Iya. Oh, Tidak bisa dibayangkan. coba bayangkan. Coba bayangkan. Enggak mau. Iya, takut. Oh. Itu jenis makhluk apa? Udah. Kamu bisa mengularkan itu ya? Iya. Nanti apa dong kemudian kilat. Jadi tatkala, nah ini mitos yang panjang belum terjawab, tanda tanya besar kenapa kilat itu selalu mengejar sesuatu yang memang setan, jin-jin kafir seperti itu. Ini pun perlu kita ungkap karena supaya kita itu tidak suka juga kepada hal-hal yang menyebabkan terkumpulnya jin-jin, terkumpulnya setan-setan, terutama pada sesuatu yang menyebabkan kita itu jauh dari Allah. Itu berarti di situ terkumpul, sehingga di musim kilat pun angin dan kilat selalu sering di daerah tersebut. Mungkin nanti terjawab, mudah-mudahan bisa terjawab oleh yang berlevel. Kita bacakan lagi wasiat berikutnya. Wala amana liman la sirrolah. Tidak ada amanah ataupun kesentosaan, keamanan bagi seseorang yang tidak punya sirrolah, asror ataupun sir-sirnya Allah. Terkadang manusia kita mencari keamanan dengan adanya khodam, pemakaian sesuatu, amalan untuk ini, amalan untuk itu. Tapi sir batin kita, sirullah kita tidak diperhatikan sehingga tidak muncul asrornya, sirnya, sehingga penampilannya adalah penampilan kepada wah sok tahu, wah sok hebat, wah dan seterusnya, sehingga tidak bisa menyentuh itunya. Kenapa orang itu tidak punya sirolah? Dikarenakan seton insaniyah, egois diri selalu dikedepankan. Apakah egois diri ini termasuk seton insaniyah? Kita jawab, hei seton insaniyah, mangga masuk, kita ngobrol. Ini ego manusia. Egois manusia adalah jenis seton insaniyah. Seseorang tidak akan bisa tersentuh ataupun menyentuh area-area sir, apalagi ke asrar, apalagi kepada sariratun, apabila kita manusia itu masih dalam berdomisili dalam kepribadian egois. Contohnya kita beramal, yang ora di alam ya kurang asik, itu kan ego kita. Beramal supaya sesuatu kita dapatkan, itu kan ego kita. Bagaimana tidak mampu untuk kesir sehingga tidak mampu untuk keridho rahmat Allah semata, maka belumlah sampai kepada aman. Kalau la sirrolah, maka egois adalah sifat seton insaniyah. Anda setan yang selalu berdomisili di dalam manusia.
Sifat egois itu bisa dikalahkan dengan rasa sosial. Kembali kepada asal mula manusia adalah sosial, tapi untuk menghilangkan ego ini sangatlah berat. Kenapa Anda itu berat sekali dibuang itu kenapa? Permanen kah? Ikuti siapa ya? Aku kurang ngerti siapa yang ngunci karena belum merokok mungkin. Jadi setan insania adalah setan jenis bungsu manusia, ya kan ya? Yaitu sifat egois. Ya. Kalau Ego sifat diri. menang diri. Oh, sifat menang diri. Egois nggak tahu menang diri. Menang diri, menangan. Apa-apa ya Anda contohkan. menangan dalam artian Orang tuh kalah, tidak mau mengalah. agar aku ngomong aja besar. Ini Wait. contohnya ngomong beta, sangka langsung dengarkan saya, itulah egois ya. Ya. Nah, iya, contoh ini sudah jadi contoh. Kesuwen pekuli kayak contoh, akhirnya tercontohkan saya duluan. Kalau saya ngomong itu jangan disanggah tadi mengatakan seperti itu kok. Lah iya itu contoh dari sifat egois. Menangan. Menangan orang belum disela-sela Ya. itu. Ya ora, enggak Nggak mau. mau disela-sela. Pandai mau disela-sela. Terkadangan jangkauannya koyo-koyo to, seperti bisa menggenggam dunia, menggenggam dunia ya kan. Dunia adalah milik saya. Iya. Seperti itu. Jadi pendapat saya ya dipakai gitu ya. Contoh ya, egois itu banyak lah, menang diri itu banyak lah ya. Iya, intinya iya. ya. Ini lari Memastikan memastikan Iya. itu juga ya. ya memastikan pasti seperti ini nih. Itu Kalau- kalau sudah pasti ya apa ada yang berani membantah? Kan nggak ada. Ya kak. Seandainya melakukan ibadah amal soleh, tapi dirinya tidak soleh, itu karena dibayangi ataupun dibatasi oleh Anda apa bagaimana? Amalnya amal soleh, tapi tidak bisa kepada lillahi ta'ala, itu terhalang oleh Anda ya. Ya sudah. Rasa ego ini ya. Iya. Memang Anda oleh Allah dibuat untuk penghalang supaya harus dilewati lah ya, supaya bisa menyentuh kepada sir. Kenapa Anda itu dikejar? Kalau Anda dikejar petir apa enggak? Dikejar petir apa enggak Anda? Ya, iya. Iya. Kalau ada kilat, manusia juga ketakutan. Iya, ketakutan. Karena siapa? Karena saya. Oh, Jelas dia merasa ketakutan. Tapi orang-orang yang saya nggak boleh ngomong. orang-orang yang sudah sampai kepada sir, dia sudah punya keamanan ya. Dia akan mengucapkan kata-kata itu yang menjijikan itu. Iya. Artinya manusia juga takut pada petir. Lep. Karena dalam diri manusia ada ego, yaitu setan insannya, yaitu kamu lah ya. Iya. Jadi yang sebenarnya memberikan takut adalah kamu ya. Iya. Karena kamu memang dikejar sama kilat itu. Alasannya apa? Kenapa Anda dikejar? Alasannya karena saya mengganggu manusia. Dalam artian kami mengganggu tentang bagaimana dia dekat dengan pemilik manusia itu sendiri. Agar manusia itu tidak dekat dengan. Jadi rasa takut pada petir, pada jiwa-jiwa kita, tatkala kita itu belum bisa menanggulangi apa-apa ganjaran, apa-apa ben masuk surga, apa-apa bener dewek, apa-apa kamu bidnah, itu pasti ada rasa ketakutan yang sangat tatkala mendengar petir dan kilat lah ya. Seperti itu. Jadi seseorang yang sudah sampai menyentuh sirullah itu sudah ada keamanan dari Allah kayak gitu. Apa egois termasuk jumlah martabat? Iya. Oh, lamru'atan liman la sodakotalah, tidaklah bermartabat sempurna bagi orang yang tidak
punya sedekah sikul kamalnya. Terus di sini juga la amana liman la sirrolah, apabila belum menyentuh kepada rahasia-rahasia sang pencipta, belumlah aman seseorang tersebut. Saya lagi cari jawaban. Ada alasan apa? Kalau takut sih memang takut pada petir. Alasan apa? Kenapa dikejar dia? Ada murka apa? Jangan bilang murka. Jangan bilang murka. Kenapa Anda takut dengan kata-kata murka? Murkanya siapa maksudnya? Murkanya pencipta alam ini kepada saya, bangsa kami. Oh, tatkala nang kono iku diranjang, dibalang dengan bintang-bintang. Berarti petir himpunan dari galaksi-galaksi bintang, seperti itu kan? Apa bagaimana? Tidak tahu lah ya Anda Tidak ya. tahu. Ya, ini terjawab dari murkanya sang pencipta pada bangsa Anda. Tatkala musim, adakah satu daerah yang tidak ada petir di belahan dunia? Ada banyak. Ada banyak. Kenapa Anda tidak? Tapi sekarang sudah ada. Dulu nggak ada, sekarang sudah ada. Karena di situ sudah ada maksiat. Pernahkah Anda kena petir? Pernah. 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 Dan itu rasanya sampai sekarang, rasanya kayak apa bayangan? Anda tadi mengatakan itu saja sudah saya takutkan, apalagi kalau saya Oh, ngomong saja udah takut dan ngomong saja udah trauma lah ya. Trauma. Anda tadi mengatakan bicara enak-enak, kok sekarang bicaranya menyakitkan? Enggak menyakitkan, enggak. Jadi untuk Anda menghalangi manusia sampai kepada rahasia-rahasia sang pencipta adalah silakan tapi tidak mempersilakan lah, caranya kayak gitu ya. Makanlah tapi jangan dimakan. Makanlah tapi jangan dimakan. Ya, seperti itu. Menjelaskan apa? Kalau makan kan ada sudah jelas Ya. tapi jangan dimakan. Contohnya, Contohnya, kamu melakukan ibadah ini kan jelas sudah dimakan, tapi jangan dimakan, jangan diambil. beribadahlah tapi jangan jadi ibadah. Iya, seperti itu. Ini maksud Iya. asik ini. Iya. Beribadahlah tapi jangan ibadah. Iya. Beramallah soleh tapi jangan soleh. Iya. Oke. Just oke. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan banyak sekali informasi bahwasanya yang di sini adalah la muru'atan liman la sodakotalah, terus la amana liman la sirrolah, belum ada keamanan bagi seseorang yang belum sampai menyentuh pada rahasia-rahasia Allah. Kenapa rahasia Allah itu tidak mudah? Selagi kita masih ego kita yang dikedepankan. Jangan harap kita itu tahu tentang sirullah, asrar dari ayat-ayat Allah, asrar dari asma, af'al dan sifatullah. Maka dari itu kita bersama belajar untuk kepada ego kita rendahkan karena lebih cenderung kepada ridho dan rahmat Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup, kita bahas untuk konten berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaat berkah bagi kita semua. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Adal syafi wal witri wa adada kalimat rabbana tammatan barakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.